mahasiswa semester 5 reguler pagi Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu saya Aulia Zara Sanihaya dan teman-teman saya. Di sini ada saya Yola Salonika Sinaga. Halo, saya Lisa Sahara. Halo semua, kelas Rendra Kalisa. Nah, kesempatan kali ini kita mau bikin podcast untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Viktimologi yang langsung didoseni oleh Ibu Heni Mulyani dan Ibu Silvi. Nah, yang belum tahu apa sih itu viktimologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang korban. Nah, di kesempatan kali ini juga saya dan teman-teman semuanya akan membahas permasalahan mengenai kasus yang beberapa waktu viral ya di media sosial, yaitu salah satu kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi terhadap korbannya yaitu David Ozora. Yang saya tahu kan salah satu faktor penyebab dari terjadinya penganiayaan tersebut itu karena adanya sangkut paut sama percintaannya. Ada cinta-cintaannya gitu. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu kronologinya secara rinci, mungkin secara ringkas bagaimana boleh? Oke, di sini aku bakal ngejelasin mengenai kronologi kasus penganiayaan dari Mario Dandi. Jadi itu kasusnya kan tahun 2023 ya. Awal tahun 2023 ini tuh bermula si pacarnya Mario Dandi itu tidak bisa dihubungi. Pacarnya itu namanya Agnes. Iya, kayak lost contact lah kalau istilah anak zaman sekarang. Lost contact. Nah, pada suatu hari itu si Mario Dandi itu bertemu dengan mantan kekasihnya yaitu bernama Amanda. Jadi bertemulah mereka di sebuah minimarket. Terus kayak ada embel-embel gitulah nanya basa-basi kayak pacar kamu gimana kabarnya gitu kata si Amanda ke si Mario Dandi. Berhubungan baik ya mereka. Iya. Mario Dandi. Terus si Mario Dandi ini tuh kayak bilang kalau mereka tuh lagi lost contact gitu. Terus si Amanda ngasih tahu lah kalau misalkan dia tahu keberadaan si Agnes pacarnya. Iya, katanya si Agnes itu berada di kediamannya, di kontrakannya si mantannya yaitu si David namanya. Kemudian suatu hari tuh si Agnes ini tuh bisa lah dihubungi sama si Mario Dandi. Mereka ketemuan, terus si Agnes tuh kayak cerita mungkin kenapa bisa ada di kediamannya si David. Terus juga dia kayak cerita kalau dulu tuh ternyata dia tuh pernah dilecehin sama si David, katanya tuh dilecehinnya itu katanya pernah diajak having sex, terus juga ada bagian tubuhnya yang sensitif itu dipegang oleh sama si David. Nah dari situ kayak geram lah tuh mungkin si Mario Dandi tuh kayak kesel lah, aduh pacar aku nih gitu, kok digituin gitu, kok bisa sih digituin, geram lah gitu kan. Kemudian dia kayak datang ke tongkrongan dia cerita ke salah satu temannya, namanya siapa namanya? Lukas temennya. Terus si San Lukas itu bukannya malah kayak gimana ya ngasih solusi gitu, kayak bicarain lah baik-baik gitu ya. Dia tuh malah kayak memprovokasi gitu, kayak udahlah nih kita kasih pelajaran aja siapa namanya si David ini gitu. Terus ada yang mau lanjutin? Gak ada itu ya, gak ada kayak tenang dulu gitu, harus dengerin dulu gitu. Provokasi kayak udahlah kita bikin rencana gitu, mau apa sih namanya buat kayak aja gitu, eksekusi mantannya aja gitu. Ya si David. Kemudian gimana? Rencananya tuh kayak siapa sih namanya? Agnesnya tuh disuruh sama David kayak pura-pura ngasihin kartu pelajar aja gitu. Embel-embelnya sih ngomongnya kayak gitu. Terus karena David gak mau ngebales chatnya Agnes, menghindar gitu ya. Tapi Agnes tetap berusaha nih kayak ya udah chat terus aja sampai dia mau. Akhirnya David mau, tapi juga itu. Iya. Ada ancaman juga sama David kalau misalkan dia gak mau ambil gitu, gak mau ketemuan di kompleksnya kediamannya si David, ya diancam gitu. Terus apa lagi? Tapi karena tadi Davidnya
karena risih mungkin ya di chat terus sama Agnes. Terus dia bilang kayak gini, boleh gosenin aja, simpen di satpam katanya sih gitu. Cuman karena tadi yang Teh Yola katakan karena ada ancaman itu, jadi ya udah David nyamperin Agnesnya aja di kompleks depan kompleksnya si David. Kemudian di depan kompleks yang nggak ke rumahnya apa di depan kompleks itu? Apa ya, di mana ya, kalau nggak salah sih di depan Ya, di depan kompleks, di daerah kompleks pokoknya gitu. Nah dari situlah terjadi apa sih namanya, penganiayaan. Sebenarnya sih si David juga kayak kaget gitu kan, dia bilangnya awalnya si Agnes ini mau datangnya sama tantenya. Jadi bohong. Iya bohong, gitu. ternyata ada si Mario Dandi sama si temannya, Lukas itu yang ngeprovokasi tadi. Terus terjadilah di situ kayak penganiayaan. Dia apa aja sih? Yang pertama tuh ditendang dulu kakinya sampai si Davidnya itu jatuh. Abis jatuh tuh dia pukul kepalanya berkali-kali sama perutnya, terus ditendang juga perutnya sampai gak sadar. Ngeri banget. Terus posisi teman sama si Agnesnya itu cuma ngeliatin, Agnesnya sendiri itu cuma ngeliatin, terus temennya si Lukas itu cuma memvideokan saja. Di videoin ya, di videoin. Gak tau buat apa. Makanya viral itu kan karena di Ada videonya. Sebar kali ya. Iya, betul. Sampai akhirnya si David ini dibawa ke rumah sakit dan mengalami masa kritisnya itu 38 hari. Lama banget ya. Bayangin kayak lama banget terpapar di ranjang rumah sakit. Koma kali ya itu. Iya itu bisa koma. jadi. Kritis Koma ya. koma berarti, iya gak sih? Terus gimana lagi? Terus ada lanjutannya lagi. Terus yang kalau nggak salah Apa? yang kena tuh saraf otaknya. Oh iya. Jadi Kan dia dicek tuh di rumah sakit Makanya apa aja dia sih? sadarkan diri kan. Soalnya sampai bonyok gitu nih. Dia tuh Hampir terus kayak Berubah wujud ya, mungkin bisa Iya. dibilang kayak yang awalnya David seperti ini Normal, jadi ya, berubah gitu kan bentuknya. bayangin aja orangnya gitu bayangin kan. aja kayak kena saraf otaknya kan, itu kayak wow, itu kan otak Pasti kan paling bonyok-bonyok kan mukanya gitu. Bayangin gimana kondisi orang tuanya ya, 38 hari Kasian ya. kritis anaknya, ya ampun, yang harusnya sekolah Sedih banget. harusnya melakukan aktivitas sehari-hari. Iya. Dari ada lanjutan Mungkin lagi? itu sih kronologi Itu aja, yang kronologinya. kita tahu gitu. Oke. Mungkin dari kronologi barusan kan Mario Dandi sama Agnes sama temennya itu kan ke kediaman David sendiri ya. Mereka kediaman David. Iya, mereka langsung apa ya istilahnya ngegerebek gitu ya. Iya, kayak Apakah dari si David sebagai korban ini ada perlawanan sebelum dianiaya atau bagaimana? kalau misalkan untuk yang kami baca ya dari artikel-artikel gitu, kayak si David itu tidak bisa melawan karena Tidak ada perlawanan. pas datang pun langsung diserang sama si Mario Dandi itu, jadi kayak tidak ada celah lah untuk melawan Mario Dandi ini gitu. Oke. Yang tadi kan temennya kan tadi ngevideo ini ya, ternyata video itu disebar ternyata sama si Sebarnya itu sendiri? Iya, sama Rodani disebar ke jadi medsos. bukan kesebar ya, jadi Bukan. disebar. Ya biar buat kelihatan jago-jagoan mungkin ya, nggak tahu ya buat Tidak apa tahu gitu di kita. video ini, ya ampun. Nah udah gitu Jagoan. karena video bener, karena video ini tuh viral banget, terus menjadi sorotan publik juga. Iya. Apalagi kan sekarang kayak dikit-dikit gitu yang viral gitu, Iya, dikit-dikit viral gitu. Cepet kan sekarang. Iya, terus karena viral ini tuh ditangani lah langsung oleh polisi, oleh aparat penegak hukum lainnya juga gitu. Oke. Terus kan tadi dibilang ya sama Teh Yola kalau misalnya si David ini, korban ini kan melakukan suatu pelecehan seksual ke Agnes ya. Betul. Kalau menurut kalian, menurut teteh-teteh ini ada nggak sih peran, bisa dibilang ada nggak sih peran korban dalam terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut? Karena kan tadi kan yang dibilang mau apa Sunda bisa Iya. karena kan tadi Sunda dibilang melecehkan kan katanya. Apakah itu benar? Apakah gimana? Kalau misalnya Menurut kita yang udah baca dari artikel ya, David Ojora sendiri itu menurut Mendelssohn itu korban yang tidak benar-benar bersalah, yang artinya korban yang masih anak-anak. David sendiri itu masih berusia saat itu 16 tahun. 16 tahun. Kalau untuk pelecehan sendiri itu
kita tidak bisa menyimpulkan itu pelecehan sama. Baca-baca juga tadi di Google gitu ya, di artikel. Kalau misalkan ini tuh nggak ada bukti gitu, bukti pelecehan itu nggak ada dari bukti chat itu nggak ada sama sekali. Kayak kalau misalkan si David tuh melakukan pelecehan gitu, nggak ada bukti yang cukup kuat gitu. Jadi masih abu-abu. abu-abu ya, nggak tahu ini beneran atau akal-akalannya Agnes yang ngadu-ngadu ke pacarnya. Kita nggak ada yang tahu ya guys, karena belum ada bukti. Nah, Sampai sekarang juga belum ada. ya, belum ada itu. Iya, belum ada. Nah, kan kita udah belajar mata kuliah viktimologi selama 1 semester ya betul. teman-teman. 1 tahun. Iya, kita sudah tahu bagaimana prosesnya timbulnya korban, gimana sih jenis-jenisnya korban, gimana sih peran-peran korbannya itu sendiri. Nah, untuk di kasus penganiayaan ini, korban sendiri itu termasuk ke jenis korban apa sih, Teteh? Kalau misalkan menurut setelah belajar gitu ya selama 1 tahun gitu ya mempelajari mengenai viktimologi ini, menurut pendapat kami si David ini tuh termasuk ke dalam korban individual. Karena mengapa termasuk ke dalam korban individual? Karena dia itu merupakan salah satu korban dari tindak pidana juga. Jadi hasil dari tindak pidana. Jadi korban yang muncul disebabkan karena terjadinya tindak pidana, yaitu penganiayaan tersebut. Oke, gitu teman-teman ya. Nah, untuk kan setelah viral ya itu videonya viral, aparat penegak hukum baru menyoroti si kasus ini. Penegakan hukumnya itu gimana sih buat pelakunya? Kalau misalnya untuk penegakan hukum yang saya baca di artikel juga ya, kalau misalkan kan pelakunya itu ada 3 ya. Yang pertama Mario Dendi itu terkena dijerat dengan pasal 353 dan 355. 353 itu tentang penganiayaan berencana. Kalau misalkan 355 itu penganiayaan berat. Karena kan tadi sampai kritis kan tuh. Dan dia itu dijerat dengan dihukum dengan dihukum selama 12 tahun penjara. Terus kalau misalkan untuk Lukas tuh si temennya itu, Lukas itu dijerat dengan pasal 353 juga sama 355, tetapi hukumannya lebih ringan daripada Mario Dendi. Jadi dia itu dihukum dengan 5 tahun penjara. Nah, yang ketiga itu ada si ini nih yang menjadi pemicu terjadinya permasalahannya. Pemicu pertama kalinya adanya konflik ini kan. Ya, yaitu Agnes. Agnes itu dijerat dengan pasal 353. Masih kecil ya kalau masalah. Iya, masih kecil Agnes. Iya, 15 tahun kok. Kayak sekarang udah 16 tahun. Ya, kejadiannya kemarin 2023. Dan dia itu dijerat dengan dihukum dengan hukuman 3,5 tahun penjara. Jadi sekarang pelakunya sudah menjalani hukumannya ya. Sudah. Menurut kalian nih, pelaku utamanya kan Mario Dandi dihukum dengan hukuman 12 tahun penjara. Terus korbannya sampai gak bisa ngapa-ngapain, sampai terbaring lemas mungkin ya di ranjang rumah sakit, kritis, gak bisa ngapa-ngapain, terhambat apa-apanya semuanya pendidikannya. Menurut kalian nih, buat teteh-teteh ini bertiga, apa tuh? apakah hukuman yang diberikan oleh pengadilan itu sudah sesuai dengan korban yang sampai nggak bisa ngapa-ngapain itu, apakah sudah adil gitu ya? Dari siapa dulu? Dari Kayla dulu ya. Kalau aku ya, untuk aku sih 12 tahun penjara kurang sih. Karena dengan yang dirasakan sama korban gitu kan, sampai nggak bisa beraktivitas juga kan, pasti masa penyembuhannya juga lama banget kan. Gak bisa sebulan 2 bulan ya. Waktu 1 bulan 2 bulan itu kayak gak cukup banget, apalagi sampai kena otak kan ya, saraf yang sampai kena saraf otak gitu. Kayak aduh, 12 tahun penjara dengan dia yang kayak masa depannya udah bener-bener hancur gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain, maksudnya kayak terbatas lah gitu, nggak kayak kita gitu. Jadi menurut aku sih udah setimpal sih sama apa yang Gak adil berarti ya. Gak adil.
Udah aku mah gitu aja sih, gak adil. Jadi harusnya seumur hidup sih. Ya kalau menurut saya ya, kalau menurut saya itu emang gak adil sih 12 tahun penjara karena kan merusak masa depannya si David ini ya. Kasihan banget nih, sumpah. Ya saya kan David jadi tidak bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala. Bukan kasihan ke korbannya aja tapi keluarganya Iya, keluarganya juga. juga kan mungkin keluarganya sedih kayak kenapa ya anak saya harus sampai seperti ini. Iya, apalagi tuh gara-gara cewek Iya, doang. gara-gara cewek doang, masa Cewek, penyakit. Jadi cewek itu apa? Penyakit kah? Jadi kayak agak menurut saya kayak gak pantas gitu. Kenapa nggak yang lebih lama gitu? Karena kan kasihannya nanti ke depannya dia mungkin masa depannya juga bakal terganggu. Iya, ya guys, terbatas ngelakuin Iya. apa aja. Menurut Hasya gimana? Kalau menurut aku ya dari hukumannya 12 tahun itu mungkin menurut kalian kurang. Tapi kasus ini tuh masih berlanjut nih sampai tadi ke kan dia anaknya pejabat Iya. mana nyamperin Nyamperin dan ke- juga kan pakai Rubicon. Oh iya, Rubicon itu yang viral itu. Rubicon itu kan mahal banget ya. Sedangkan kayak gaji bapaknya gak Dipakai lagi. Iya, gitu. Kayak wow gitu, kayak gak bisa kayaknya kebeli Fantastis gitu. banget Iya, harganya. Ya, jadi kasus ini berlanjut ke tindak pidana pencucian uang. Jadi kuncinya apa? Harus viral dulu. Ya, ada tangan nih, baru dikorek-korek, jadi korek-koreknya Iya. sampai ke dalam-dalam. Iya. Cuman kalau nggak ada pengalian ini nggak mungkin kan bapaknya ini ternyata gitu ada indikasinya Ada PPU ya. itu kan nggak mungkin ya. Mungkin saya tidak akan terbongkar. Dia nggak akan terkuak gitu. Terkuak maksudnya. gitu. Nggak akan kalau misalkan nggak ada pengalian ini. Jadi pengalian ini juga ada bagusnya gitu sebenarnya. Kalau Jadi kalau misalkan untuk korbannya sih enggak, Iya, korbannya tapi enggak. untuk pelakunya karena kan jadi ya naik Terbongkar gitu ke tusukan tempatnya. Ya ampun nggak boleh ya guys. Iya, jadi di situ tuh ya dari kasus TPPU itu bisa jadi dimiskinkan hartanya, terus hukumannya 12 tahun dan dia juga membayar restitusi Iya betul. Berapa tuh? sebesar 25 miliar Wow. kepada korban. Lumayan ya. Kalau nggak salah itu masih dicicil juga ya? Oh masih dicicil. Iya, masih dicicil bayangin Jadi belum nggak sih? semuanya Iya. diberikan gitu kepada korbannya. Iya, masih. Oh iya, aku mau nambahin kalau nggak salah apa sih namanya kasusnya Mario Dandi ini tuh dia tuh sempat mengajukan banding. Oh, ada juga. upaya Iya, ada hukumnya upaya ya, ada hukumnya. upaya hukumnya, Jadi dia tuh teman-teman. mengajukan banding, tetapi ditolak sama pengadilan negeri. PT. Oh pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi, Pengadilan ya, tinggi ditolak. ditolak. Kemudian Kemudian juga Banding dia kasasi gitu. ya dia kan masih Belum merasa ditolak. ya belum dia Keberatan. masih merasa keberatan Oh. tuh dengan banding tuh ya karena ditolak dia mengajukan kasasi ke MA tapi oleh MA juga ditolak sih. betul ditolak. Ya karena kan ya tetap aja sih Jadi hukumannya tetap cuma 12 tahun. gitu. Iya. Dan membayar restitusi Sebesar 25 miliar. Kurang lebih ya. Iya. Sebenarnya 25 miliar lebih, tapi Iya. kita menggunakan Jadi 25 ya, jadi 25 miliar. Selain itu, selain mendapatkan restitusi, hak korban yang dipenuhi oleh pelaku itu ada apa lagi? Oh ada hak korban itu mendapatkan perlindungan juga ya dari APSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Iya. Korban. Hak-haknya itu seperti hak psikologis, Karena mentalnya ya, ya, mentalnya juga mentalnya gitu. terguncang gitu ya. Bisa kayak kena mental trauma gitu ya. Terus ada juga medis itu kayak selama Pengobatan. perawatan dia di sana kan dia Biaya sempat apa nih 38 hari itu ya. Koleksi di kritis, Ya, jadi kritis, masa kritis. ya, jadi biaya pengobatannya itu ditanggung oleh Dan alat-alatnya juga pasti lebih itu kan kalau Banyak kritis, ya, kalau banyak kritis gitu itu. punya. biayanya pasti. Terus ada juga yang lainnya lah kayak prosedural gitu. Jadi dia 3. Ya ada tiga sama prosedural. psikologis, medis, medis, dan prosedural. Terakhir deh, Apa tuh? ada nggak sih harapan-harapan kalian kan dari kasus-kasus banyak ya kasus-kasus kayak gini Banyak yang kalau kok. misalnya kasusnya tuh baru viral baru ditindaklanjut sama aparat ya, penegak hukum kan. Jadi apa-apa sekarang itu harus viral dulu, kalau nggak viral dia Ya, nggak akan nggak akan diproses gitu. Apa sih harapan-harapan kalian buat proses penegakan hukum di Indonesia? Boleh dimulai dari siapa? Boleh. Kalau aku sih untuk penegakan hukum di Indonesia semoga apalagi untuk kayak aparat penegak hukum jangan dulu nunggu apa-apa nunggu Ya, viral iya. dulu baru ditindaklanjuti. Jadi apa ya dibilangnya? Pokoknya cepat. langsung siap, cepat,
dan pokoknya langsung eksekusi gitu ya. eksekusi kasus-kasus yang apa sih namanya, kasus-kasus Kecil. maupun besar Iya. gitu, langsung ditindaklanjuti, jangan dulu nunggu viral gitu. Apalagi apa ya, Mungkin banyak ya di Indonesia juga orang-orang butuh keadilan-keadilan. iya, ya, jadi apalagi kita kan mengenal tuh equality before the law, semua sama di mata Betul, hukum. betul, Jadi betul. jangan apa sih namanya, jangan pilih-pilih gitu ya. gitu, yang kaya yang miskin gitu. Semuanya sama di Semuanya mata sama di hukum mata gitu. hukum. Semuanya Mau itu rata. anak pejabat, mau itu anak apapun lah, pokoknya harus sama gitu penegakan hukumnya. Oke, menurut Tisha Kalau menurut aku untuk penegakan hukum untuk yang Penegakan tadi ya, hukum di Indonesia. ya, menurut aku ya harus adil juga ya, harus tegas juga, lebih tegas gitu. Kalau misalkan kan mungkin ya kejahatannya emang menurut saya mah ngeri gitu ya. Kalau misalkan dikasih hukuman 12 tahun kayak kayak apa gitu, kayak gak cocok gitu, kurang gitu ya. Kurang sekali. apalagi nggak bisa ngapa-ngapain Iya. gitu ya. Jadi harus lebih Korbannya. adil lagi lah, walaupun dia itu adalah seorang anak pejabat gitu ya, harus lebih Harus bertanggung jawab ya, harus bertanggung sama jawab apa yang dia lakuin, Lakukan. sama dia apalagi sampai merusak masa depan David ini Iya. kan. Terus harus tidak membeda-bedakan gitu, kayak harus yang miskin dan yang kaya itu harus adil gitu, Disetarakan disetarakan. semuanya. Berarti hasilnya gimana? Kalau menurut aku sih udah disampaikan sama Teh Udah Yola dan semuanya. semuanya. Satu kalimat aja, semoga penegakan hukum di Indonesia ini lebih jujur. Betul. Ya betul, amin. Amin, amin. Semoga nggak ditunda-tunda ya kalau misalnya ada kasus yang Iya. muncul gitu, jadi Jangan lama-lama. cepat Ya. langsung ditangani Sigap, gitu cepat. ya. Iya. Kesimpulannya Apa tuh? Apa tuh? kesimpulannya nih. Jangan ya deh ya. Jangan ya deh ya. Jadi yang aku tangkep ya dari kasus ini tuh, kasus penganiayaan yang dilakukan sama Mario Dandi ini. Jadi kita tuh jangan terlalu gampang emosi ya kalau misalnya menghadapi sesuatu itu. Betul. Jangan emosi diutamakan gitu. Iya. Coba tenang dulu, dengerin dulu Iya, gitu kan. beberapa pihak. Dengerin dulu kan nggak bisa cuma dari satu pihak kan, harus dari beberapa Berbagai pihak pihak. gitu. Jadi kita tahu nih kita harus ngambil jalan yang mana, nggak sampai kayak emosi karena emosi nggak mau dengerin dari mana-mana gitu. Ya udah ngedengerinnya dari ini aja, percaya cuma sama ini, jadi gegabah gitu. Iya. Jadi kan melukai anak orang sampai gak bisa ngapa-ngapain gitu. Terus juga jangan jadi provokator. Ya betul, jangan jadi provokator. Karena itu berpengaruh banget. Iya betul. Nah, sebagai teman juga kan harusnya Ya, memberikan solusi gitu ya, memberikan yang ketenangan baik-baik. yang baik-baik ke temennya kayak gitu. Mendukung boleh, tetapi harus yang baik-baik lah, Iya, mendukung betul, hal betul, positif, betul, betul, ya, betul, jangan betul. hal negatif. Jangan langsung main tangan. Apa tuh? Tayalah apa yang tangan. Nah, dan juga semoga proses penegakan hukum di Indonesia ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih jujur lagi, bisa lebih adil lagi untuk menangani kasus-kasus yang terjadi di Indonesia ya. Jadi nggak nunggu viral baru ditangani gitu, karena kan banyak juga kan kasus-kasus sekarang kecil gitu sih, ya, ya. banyak kasus Viral dulu. mungkin dilihatnya kasus-kasus kecil tapi sangat berdampak sama korbannya gitu kan. Dan juga jangan milih-milih gitu kan ya. Jangan milih-milih. Sesuai dengan asas apa? Equality before the law. Jadi semua orang, semua Sama manusia kedudukannya sama di mata hukum. Oke. Mungkin cukup sekian. Ada lagi? Sudah sih, Ya, cukup Sudah. saja. Cukup sekian ya dari kami berempat. Terima kasih sudah mau menonton, terima kasih sudah mau mendengarkan. Semoga apa yang kita sampaikan bisa tersampaikan dengan baik, bisa memberikan ilmu baru, Jadi wawasan baru buat kalian semua. Ambil yang baik-baiknya, buang yang jelek-jeleknya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum